Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian diberi kesehatan, keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan berbakti tentang mengenal kitab-kitab Allah. Kita beriman kepada kitab-kitab Allah berarti kita percaya atau yakin, karena mengenal kitab-kitab Allah berarti kitab-kitab Allah termasuk rukun iman yang ketiga. Kitab Allah berarti kumpulan firman Allah yang diturunkan kepada para nabi dan rasul melalui malaikat Jibril untuk disampaikan kepada umat manusia. Nama kitab-kitab Allah beserta rasul yang menerimanya, kitabnya berjumlah 4. Yang pertama, kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Nabi Musa menerima kitab Taurat ketika berada di Gunung Tur Sina pada abad ke-125 sebelum Masehi. Kitab Taurat ini ditujukan kepada kaum Yahudi sebagai petunjuk bagi mereka, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Maidah ayat 44 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna taurata fiha hudan wa nur yahkumu bihan nabiyyuna alladziina aslamu lilladziina hadu, yang artinya sesungguhnya kami telah menurunkan Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya dengan para nabi yang berserah diri kepada Allah memberi keputusan atas perkara orang Yahudi. Dalam surat Taurat tersebut ada sebuah perintah Allah. Yang pertama, bersaksi kepada Tuhan selain Allah. Yang kedua, tidak boleh menyembah selain Allah. Yang ketiga, tidak boleh menyebut Allah dengan sia-sia. Yang keempat, hari Sabtu adalah hari besar umat Yahudi, karena hari Sabtu tersebut harus disucikan. Disebut juga dengan sebutan hari Sabat. Yang kelima, harus menghormati kedua orang tua. Keenam, dilarang membunuh sesama manusia. 7. Dilarang berzina. 8. Dilarang mencuri. 9. Tidak dibenarkan menjadi saksi palsu. 10. Dilarang mengambil istri orang lain. Itu tadi adalah isi dari kitab Taurat. Yang kedua, kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kitab Zabur melengkapi kitab Taurat. Isi dari kitab Zabur adalah puji-pujian, doa-doa, zikir, nasihat, dan hikmah. Nabi Daud mendapatkan mukjizat dari Allah, yaitu mampu melunakkan besi dengan suara yang merdu ketika membaca kitab Zabur. Karena dalam kitab Zabur tersebut ada berbagai banyak puji-pujian. Yang keempat adalah kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa adalah nabi terakhir dari Bani Israel. Bani Israel adalah kaum yang paling sulit untuk diajak menuju kebaikan. Nabi Isa diberi mukjizat dari Allah, kitab Injil yang berfungsi untuk meluruskan kembali praktik-praktik ibadah yang telah diselewengkan oleh Bani Israel. Dan yang terakhir adalah kitab suci Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad adalah nabi terakhir. Nabi Muhammad menerima kitab suci Al-Quran dari perantara malaikat Jibril ketika Nabi Muhammad berada di Gua Hira terletak di Jabal Nur. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 22 bulan
selama 22 tahun 2 bulan 22 hari. Wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW adalah surat Al-Alaq ayat 1-5. Peristiwa turunnya wahyu pertama itu disebut nuzul Quran. Kitab suci Al-Quran diantaranya berisi tentang akidah, akhlak, ibadah, muamalat, janji Allah, sejarah, serta ilmu pengetahuan. Itu tadi anak-anak nama-nama kitab Allah yang wajib kita ketahui dan siapa saja nabi yang menerimanya. Semoga kalian bisa memahami, bisa mengenal nama-nama kitab Allah beserta Rasul yang menerimanya, supaya kita bisa mengimaninya dan bisa yakin bahwa kitab-kitab Allah adalah petunjuk bagi umat manusia. Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.